Oke, welcome Neza. Welcome to be our member. Kita nunggu tutornya jam 8.20 ya. Yuk, on cam yuk guys. Kakak tuh anak keberapa dari berapa saudara, Kak? I'm the first from 3 brothers. Anak pertama dari 3 saudara kami, tiga-tiganya the guardian of mother. Kami tiga-tiganya penjaga ibu, bodyguard ibu lah. Bodyguard. Tapi kakak sendiri yang paling kecil kayaknya badannya. Yang lainnya udah kuliah, masih Belum. SMA? Belum. Adik kakak masih, saya yang satu kelas 3 SMP mau naik 1 SMA, yang satu lagi kelas 6 SD mau naik 1 SMP. So the distance apa ya? Pokoknya jarak antara usia kakak dengan adik kakak yang nomor 2 itu cukup lama. 9 years. Ya sekitar 9 tahun. Terus yang kedua sama ketiga 3 tahun gitu. Oke guys, guys, waktunya udah nunjukin 8.19. So before we start our lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Ya, sambil nunggu siapa? Hari ini kita belajar sama Kang Fahmi ya, belajar TOEFL-nya. Nanti mungkin ada pretest di awal. So, siapin kertas dan pulpennya atau HP-nya juga boleh. Nanti langsung dikirimin ke kakak biar kakak keep jawabannya untuk dikoreksi. Sambil kakak hubungin teman-temannya yang lain ya. Wait a minute. Oh ya, ini teman-teman. Oh iya, udah nggak ini ya. Nanti ke kampus kapan? Belum ada waktu. Belum ada dikabarin kapan disuruh sananya. Belum, kalau Unsri pengumuman UKT tanggal 9, terus sampai pembayaran tanggal 18. Nanti kalau untuk ke kampusnya itu masih diinformasikan. Ngantar berkas aja nggak boleh langsung kitanya, Kak. Harus ekspedisinya. Sama sih, Kak. Oh ya, Trian di mana Trian? Banyak Gimana apanya, Kak? kuliahnya. Oh, ya itu sama kalau misalkan buat nanti ke kampusnya kapan nggak tahu sih, soalnya belum diinfoin. Cuman kalau misalkan pengumuman UKT-nya itu tanggal 12 April. Terus kalau misalkan yang pakai KIP itu bakalan ada info hari ini sih. Nggak tahu info wawancaranya atau gimana. Pokoknya hari ini tuh ada info. Nanti jam 1 siang buat yang KIP. Oke. Saya bisa on cam. Woi. Lu kenapa? Wih, Hilma jogging sambil jogging. Wah, mantap banget ini. Masya Allah, mantap. Allah. Lagi belanja Hilma kayaknya. Bisa Hilma lagi apa? Siap jogging Kak gitu. Iya Kak, apa Kak? Lagi jogging? Enggak. nyari sinyal. Oke. Neza gimana Neza? Udah stay di sini? Iya, Kak. So, how are you today? Halo? Are you okay? Iya, I'm okay. I'm okay-nya tuh kayak nggak ikhlas gitu ya? Ya kan guys? Iya.
Do you have any problem? Lagi ada masalah? Enggak, cuma nyesel aja. Tadi kan subuh bangun terus ketiduran lagi. Oh, insya Allah. Nggak apa-apa. Mungkin tubuhnya lelah. Kan sekali-sekali doang. Nyeselnya boleh, tapi jangan sampai ngeganggu aktivitas selanjutnya. Bahagia juga butuh tenaga. Iya, siap. Iya, benar. Udah sarapan belum, teman-teman? Jangan lupa sarapan. Udah minta makanan khas Medan. Wih, makanan khas Medan apa ya? Enggak. Banyak. Kalian mau apa? Logatnya. Hah? Yang Logat. paling terkenal apa, Kak? Yang paling terkenal di Medan? Bika Ambon. Kok bisa aja, Pak? Makanan terkenal di Tapi di Medan? daerahku juga ada di Ambon. Kenapa bukan Medannya, Kak? Namanya kok Ambon? Karena namanya itu Bika. kue bika gitu kan. Nah, tapi penemunya itu di Medan ini apa ya, multikultural jalan gitu, multicultural street gitu. Jadi jalan-jalannya itu pakai daerah-daerahnya itu pakai kayak oh ini kampung kampung Padang, kampung Cina gitu, terus kampung Jawa gitu-gitu kan. Nah, terus nama-nama jalannya itu Jalan Ambon, Jalan Bali, Jalan Medan, Jalan Medan, Jalan Jawa kayak gitu. Nah, kebetulan yang buat Bika Ambon dulu itu pertama kali for the first time itu buatnya di Jalan Ambon. Makanya namanya tuh dijadiin Bika Ambon kayak gitu. Tapi itu kayak jadi buat orang bingung gitu kan. Ini sebenarnya dari Ambon atau dari Medan? gitu. Gitu. Oke. Oh ya tadi Neza belum selesai. Gimana Neza? Hari ini udah siap? Ini pertama Yuk. kali ya? Atau kemarin udah join? Kemarin udah join. Okay. So guys, prepare yourself well. Kakak udah chat ini Kak Faminya. Widih, siap. Oh, ternyata udah join lagi nih satu orang, Lauza. Oke, Lauza, how are you today? I'm fine, Kak. I'm fine. So, sekarang lagi di mana? Di rumah. Di rumah ya. Rumah siapa? Rumah orang tua. Oke, siap. Keren kan? Ya, di rumah tetangga, di rumah guru kan juga rumah ya. Oke, Lauza. Gimana ini kabar orang tua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke guys, sampaikan salam kakak dan pembina-pembina akademik dan wali asrama serta tim LC sama orang tua kalian ya. Minta doanya juga untuk kita semua agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan agar kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan, memperjuangkan apa yang sedang kita usahakan. Oke? See you on top guys. Nih Kak, oke, sekarang Kak Fami udah join. Kita tunggu. Untuk Neza sama Lauza, apakah bisa on cam? Kalau misalnya nggak terbatas kota, it's okay, nggak apa-apa. Atau jaringan. Okay guys, I think it's enough from me. So, we start the class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then now, we give this class time to Mr. Fahmi. Pada Mr. Fahmi dipersilahkan. Okay, so okay, thank you, Sir Zain. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, before we begin our lesson, as usual, we start by answering pretest. Yeah. So please do visit this link.
7. Okay, all of these in capital letter. Yeah. Okay, please do the pretest in 10 minutes. So, please answer all of this the question and submit by 8:40. Yeah, submit by 8:40. Okay, so now you can visit this link and answer all of the question and try to answer and submit all of the question by 8:40. Okay, good luck. Oke guys, selamat mengerjakan. Kakak juga udah nulis di linknya di grup dan di kolom chat ya. Jadi bisa langsung diklik. Oke, thank you sir. Bye, time.
Okay, have you all finished? Sudah selesai semuanya? Yes, sir. Oke, kita yang oke, yang belum submit silakan masih ditunggu ya submit. Oh, satu lagi nih yang belum nih. Ah, oke. Dua. Oke. Hmm, udah yang di kelas ini udah semua ya? Ada yang masih belum? Kalau yang ya, masalah yang penting yang ada di sini. Hmm, oke, oke. Oke ya. So, kalau ada yang masih belum submit, silakan submit aja. We may discuss the pretest later. Ya nanti kita bahas pretestnya di akhir aja, because not all of you have submit the answer ya, karena belum semuanya, jadi kita nanti bahasnya di akhir aja ya. Yang belum submit silakan masih bisa submit. Okay. So in TOEFL, or basically in when we are learning English, it is very important to understand what the tenses are. Ya, kita harus mempelajari
tenses, because different from Indonesian or bahasa. In English, we need to use different form of verb or different form of kata kerja. Ya, kita harus menggunakan bentuk kata kerja yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Ya, jadi ketika waktu yang berdasarkan waktu ya, ketika waktunya itu lampau, bentuknya seperti apa, ketika waktunya present seperti apa, future seperti apa. Okay, basically there are a lot of tenses, but maybe in general we just need to learn some basic of form of verb. Ya, pada dasarnya bentukan kata kerja itu ada base form atau kita biasa sebutnya dengan verb one, ya, verb 1. Tapi ini verb 1 yang belum ada ubahan apa-apa ya. Because in the present tense, sometimes we will need to add an s after the verb if the subject is singular. Ya, jadi kalau present kita pakai kata kerja bentuk pertama atau base formnya dia bentuk dasar. Ya, tapi kalau singular kita pakai tambahan s. Tapi kalau seandainya plural atau jamak nggak perlu tambahan s ya untuk verb. Oke. Terus ada juga istilahnya present participle atau biasa kita sebutnya dengan verb ing, atau kita juga bisa juga menyebutnya dengan gerund, ya, gerund. Kemudian ada past, yaitu ini biasa kita sebut juga dengan verb 2 atau verb 2. Ya, jadi ini adalah bentuk kedua dari kata kerja yang bentuk dasar ini ya. Bentuk dasarnya walk, bentuk verb 2-nya adalah walk, tambahin ed ya. Dan terus ada lagi disebutnya past participle atau kita biasa juga menyebutnya dengan verb ketiga ya. So basically there are three or maybe you can say four different form of verb ya. Ada yang base formnya ya, atau biasa kita sebut dengan verb 1, ada verb ing, ada verb 2, ada verb 3 ya. But we can only say the verb that is that has a role as a verb is only verb 1 and verb 2. Ya, jadi kalau dalam kalimat, tapi yang disebut dengan kata kerja itu hanya verb 1 dan verb 2 ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat she walk atau I walk, itu kan kalimat subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah walk ya. Nah, tapi kalau misalnya verb ing itu bukan kata kerja ya. Jadi kita tidak bisa langsung misalnya I cooking ya, karena dia bukan kata kerja. Jadi butuh tambahan to be ya. I am cooking. Kalau mau kita bisa pakai I cook ya, atau kalau lampau kita pakainya I cook. Oke. Dan untuk verb ketiga ini ada aturan lain ya, ada aturan lainnya lagi. Tapi ini sama-sama bukan kata kerja. Makanya sebenarnya agak sedikit kita itu kalau misalkan menyebutnya verb 1, 2, dan 3 itu sebenarnya hanya untuk mempermudah mengingat atau menghafal bentukannya saja, tapi secara arti enggak semuanya verb gitu ya. Ini kita sebut yang verb ing, ini sebut verb 3, padahal mereka sudah bukan verb ya, atau sudah bukan kata kerja ya. Yang artinya ketika dalam bentuk kalimat dia tidak bisa langsung subjek dan verb, tapi ada tambahan lagi.
Oke. Ya. Okay, now let's go to this one. Okay, sorry, I think this one. Ini subject verb agreement yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, ya, di mana dia itu sudah yang sederhana ya, subject verb seperti biasa. Nah, tapi kalau seandainya dia itu bukan bentuknya subjek dan verb secara langsung, ya, atau yang tadi kita bilang ada verb ing atau verb tree, itu sebenarnya cara mereka tidak bisa langsung subjek dan langsung verb ing misalnya atau verb 3 ya, tapi butuh kata bantu lagi. Nah, apabila kata kerjanya itu sudah dalam bentuk yang bukan verb 1 atau verb 2, ya biasanya ada tiga situasi. Ya, there are three different situation when we find the form of verb in a sentence. Ya, ada tiga bentukan yang atau tiga situasi yang utama. Ya, pertama adalah after have, after to be, after modal. Ya, will, would, or other modal. Will or would ini nantinya kan jadi kalimat future ya. Other modals itu kayak can, should, could, must, and the rest. Oke. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu mungkin you don't need to really understand or learn too deep into tenses. Ya, jadi tenses itu kan ada banyak ya, tapi teman-teman mungkin nggak perlu untuk mempelajari semuanya secara dalam. Boleh mempelajari, tapi mungkin supaya nggak terlalu bingung. When we are answering the TOEFL question, we sometimes just need to learn the basic format or the basic structure. Ya, pertama yang tadi situasinya ada setelah have, setelah to be, dan setelah modal. Nah, setelah have itu biasanya diikuti oleh verb 3 atau past participle. Ya. Nah, tapi masalahnya have ini kadang ada bentukan yang berbeda ya. Bisa bentuk have, bisa bentuk has, bisa dalam bentuk having atau had. Ya. Nah, have itu kalau subjeknya plural, has kalau subjeknya singular, kayak misalnya ini kalau misalnya ini subjeknya singular, kalau subjeknya singular pakai has, kalau plural pakai have. Kalau lampau ya dia pakai had. Ya. Ini present tapi plural, ini present tapi singular. Ya. Ini bentuk lain, having had, ini dia sebagai apositif yang menyatakan kalau dia itu sudah setelah makan, ya he went to school. Oke. Jadi pada dasarnya adalah ketika teman-teman menemukan have harus diikuti oleh past participle atau biasa kita sebut juga dengan verb 3. Ya. Oke. And this have is not the same meaning as memiliki. Ya. Dia bukan have yang artinya memiliki, tapi dia ini adalah have yang biasa kita gunakan dalam kalimat perfect tense. Ya. Have, verb 3, and then okay, maybe we can take a look at this exercise, maybe only 1 until 3. Do you think the sentence of number 1 is correct or incorrect? Kira-kira ini kalimat yang nomor 1 benar atau salah? Sorry.
Yang nomor 1 ini benar atau salah nih? The young girl drank a glass of milk. Salah, Kak. Oke, kenapa salah? Yang drunk-nya mungkin harusnya drink. Oke. Ya, jadi ini salah ya, incorrect. Ya. Nah, kalaupun mau drunk karena dia verb 3 harus kita tambahin have. Ya, tapi ini young girl ya, jadi has ya. Has drank a glass of milk. Ya, jadi either drunk-nya itu kita ganti menjadi drinks gitu ya. Nah, atau drunk-nya tetap tapi kita tambahkan has. So, karena di sininya subjeknya singular ya, young girl. Kalau misalkan dia young girls berarti kita tambahinnya have gitu kan ya. Okay, so this one is incorrect. What about number 2? Number 2, before she left, she had asked her mother for permission. Is this correct or incorrect? Nomor 2 ini benar atau salah? Incorrect, Kak. Incorrectnya kenapa? Maybe had should be has. Had should be has. Oke. Sebenarnya dia ini udah benar ya. Udah correct. Kenapa dia bukan has? Karena waktunya lampau. If you see this one, before she left. Nah, sebelum dia pergi, nah berarti ini lampau nih, ya. Sebelum dia pergi, mungkin dia perginya jam 9, let's say. Nah, berarti kejadian ini sebelum jam 9, ya. So if this one is in the past, the next one should be in longer time before this one. Ya, jadi ini malah sebelumnya lagi, gitu ya. Jadi ini udah lampau, ini lebih lampau lagi. Tuh, ya karena ada keterangan sini before she left. Ya, berarti sebelum dia pergi, nah dia udah minta izin ke ibunya, ya. Jadi yang ini sudah betul menggunakan had karena lampau, ya. Nah, tapi kalau misalnya ini bukan before, ya mungkin after ini bisa aja she has asked. Misalkan ini after ya, after she left, she has asked bla bla bla. Ya, bisa aja karena kejadiannya ini setelah kejadian yang pertama, itu ya. Jadi ini sudah tepat. Oke. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa bisa latih bisa latihan sendiri. Kunci jawabannya ada di sini ya. Oke, because actually there are a lot of lessons for today. Ya, karena ada materi hari ini lumayan banyak, tapi sebenarnya simple sih ya, gampang. Okay, the next one is after to be. Ya, after be. Oke, teman-teman mungkin udah tahu ya, to be itu ada am, is, are, was, were. Nah, ada tambahan lagi, ada be, been, sama being. Ya, be ini biasanya digunakan kalau misalkan ada modal, ya, modal ketemu harusnya to be, tapi karena nggak bisa pakai is, am, are, atau was, were, kita tambahkan be, ya. Kalau been ini digunakan untuk perfect tense. Being ini untuk apa namanya progressive or continuous, ya. Nah, kalau misalnya to be, dia kan sudah kata kerja ya. Dia tuh bisa posisinya sudah seperti kata kerja. So we cannot put another verb after to be, ya. Jadi nggak bisa kita tambahin kata kerja lain. Nah, kalau mau tambahin kata kerja, they are
they need to be in different form, ya. Mereka harus dalam bentukan yang berbeda. Bisa kata kerja plus ing atau verb ing, ya. Atau bisa juga verb ketiga. Tapi sebenarnya dia berbeda ya. Kalau misalnya verb, to be plus verb ing, ini dia kalimatnya aktif. Kalau to be plus verb 3 itu kalimat pasif kayak yang udah dijelasin kemarin ya. Nah, jadi tapi yang perlu teman-teman pahami adalah to be kalau ketemu sama kata kerja itu pasti kata kerjanya dalam bentuk verb ing atau verb 3 ya. Aktif atau pasif itu yang membedakannya. Gitu ya. Nah, yang jelas teman-teman harus pahami kalau to be itu nggak bisa langsung ketemu dengan kata kerja ya. Itu nggak bisa ketemu dengan verb 1 atau verb 2 ya. Dia harus dalam bentuk verb ing atau verb ketiga ya. Verb ing itu aktif, verb 3 itu pasif ya. Mana yang benar verb ing atau verb 3 itu tergantung sama konteksnya ya. Kalau memang dia pasif berarti harus pakai verb 3, kalau verb pakai kalau aktif berarti verb ing ya. Jadi to be plus dia bisa verb ing atau past participle ya. Verb ing atau verb 3 itu. Okay, what about this one? Is the sentence correct or incorrect? At 12 Sam is eat his lunch. Ini salah ya. Karena ada is dan it. So it should be in different form. Ini harus apa? Verb ing atau verb 3? Jadi eating atau eaten. Yang mana? Sam is eating or Sam is eaten? Eating ya, betul. Ya, Sam is eating his lunch. Ya, karena kalau Sam is eaten berarti Sam itu dimakan ya. Nah, kalau yang kedua, we are meeting them later today. Ini udah benar ya, to be ketemu sama verb ing ya. Nah, yang ketiga lihat was dan took. Nah, took ini adalah verb kedua ya. Berarti sama-sama kata kerja dan berarti nggak boleh ya. Harusnya ini apa nih? Ini harusnya taking atau taken? Taken, Kak. Taken ya. Kak. Karena diambil. Oke. Oke ya, nanti yang selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya untuk exercise-nya. And the last one is after will or would or other modal. Ya. Nah, kalau yang belum tahu modal itu adalah will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. Ya, ini adalah modal disebutnya ya. And after modal, it should be followed by verb 1 or you can also say the best form of the verb ya, bentuk dasarnya ya. Jadi bukan cuma sekedar verb 1 tapi bentuk dasar. Maksudnya bentuk dasar itu tanpa tambahan s ya. Jadi walaupun subjeknya singular, you don't need to put an s after the verb ya. Kita nggak perlu tambahin s lagi ya. The doctor may arrive, not arrives ya, harusnya ini ya. Karena yang menjadi kata kerja utama adalah modalnya ini ya. Kata kerja setelahnya itu adalah ya memang aturannya setelah modal itu harus kata
kerja, tapi dia tidak perlu tambahan s atau is ketika subjeknya singular ya. Dan tidak boleh juga ketemu sama verb ing seperti ini ya, living atau verb 2 atau verb 3. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya modal harus ketemu dengan verb one ya, tapi tanpa s ya, tanpa s. Oke. So what about this one? Number one, the sales skirt might lower the price. Ini udah benar atau belum? Belum. Kenapa belum? Lower. Karena lowernya. Lowernya kenapa lower? Ada apa dengan lower? Bukan kata kerja pertama. Are you sure? Are you sure? Apakah lower itu bukan kata kerja? Bukan kata kerja Bukan pertama? apa ya? Atau bahkan dia bukan kata kerja? Oke, lower itu sebenarnya adalah kata kerja ya. Jadi apa namanya? Lower itu dia memang ada bentukan katanya, ada low itu apa namanya? Rendah ya. Lebih rendah, lower. Nah, lower itu bisa artinya lebih rendah sebagai dari adjektif low, tapi dia juga ini adjektif ya. Tapi lower itu juga sebenarnya adalah kata kerja ya. Nah, jadi di sini Mike lower the price itu sudah tepat ya. Lower ini sama artinya dengan reduce ya, mengurangi. Nah, sama artinya dan sama-sama kata kerja. Jadi lower itu ada dua ini ya, ada dua bentuk. Dia bisa sebagai adjektif, dia juga bisa sebagai kata kerja gitu ya. Nah, ini pengetahuan juga buat teman-teman baru ya. Gitu. Sekarang nomor 2. The television movie will finish in a few minutes. Ini apakah sudah tepat? Correct, Kak. And correctnya kenapa? Because the word Verb of three. finishes should be finished. Oke, jadi tanpa is ya. Will finish. Yes. Oke, good. Oke, tapi ini bahasan selanjutnya, tapi jadi pada dasarnya dari 3 bentuk itu ya, sorry, ini kayaknya kita perlu. Oke, jadi dari tiga situasi tadi atau 3 bentukan tadi, kita bisa simpulkan pertama kalau have ya itu harus ketemu dengan verb 3 ya. Nah, kemudian kalau to be itu harus ketemu dengan verb ing atau verb 3 ya. Tapi ini tergantung dia aktif atau pasif ya. Itu yang membedakan apakah kita menggunakan ing atau verb 3. Yang terakhir adalah modal harus ketemu dengan verb 1 ya. Oke. Nah, ini adalah mungkin bisa dibilang yang paling format atau rumusan paling dasar yang teman-teman perlu kuasai. Ini di luar subjek dan verb yang biasa ya. Kalau yang subjek verb biasa sih dia nggak perlu tambahan have to be atau modal ya. Dia bisa langsung subjek ketemu verb 1 atau 2 ini bisa langsung. Tapi kalau bentukannya verb ing
atau verb ketiga dia ada aturannya lagi ya. Verb 1 kenapa ada yang pakai modal karena mungkin ini berdasarkan situasi aja ya. Oke, ya. Oke. Mungkin ini format yang paling dasar yang perlu teman-teman kalau kita rangkum gitu ya yang tadi itu 3 rumus ini have, verb 3, to be, verb ing atau verb 3, modal verb 1 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Is there any question so far? No, sir. Okay, good. And recently we learned about several rules of different form of verb. Now we learn that we might find the combination of tenses. Ya, jadi kadang kita bisa aja menemukan kalimat yang menggabungkan dua tenses. Ya, ada past dan present. Ya, contohnya ini, he took the money when he wanted. He takes the money when he wants it. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia masih apa namanya masih ini pas ya, ini juga pas ya, ini present, ini juga present ya. Tapi bisa aja teman-teman menemukan yang gabungan gitu ya. Nah, walaupun teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman ingin mastiin itu kalimat yang benar atau enggak, teman-teman bisa pakai logika aja. Ya, kayak teman-teman bisa ngurutin mana kejadian yang lebih awal. Kayak tadi mana tadi ya? Ini mungkin bukan gabungan, benar-benar gabungan ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini kan ada gabungan antara ini past ya, simple past. Yang ini past perfect tense ya. Ada dua tenses ya berarti. Nah, ya artinya teman-teman bisa aja menemukan kalimat yang gabungan dari beberapa tenses ya. Nah, tapi nggak semuanya kita bisa gabung secara asal ya, nggak bisa asal-asalan kita gabung karena semuanya harus bisa sesuai dengan logiknya ya. Kayak ini urutan kejadiannya adalah ini dulu ya, baru yang sebelumnya ini. Kejadian yang kedua ini terjadi sebelum kejadian yang pertama ya. Tuh, itu dulu Pak, teman-teman perlu pahami dulu bahwa bisa aja teman-teman menemukan tenses yang gabungan ya. Oke. Nah, karena apa? If you see a sentence with one verb and one verb in present and Nah, kalau misalnya ada yang yang paling umum adalah kalau misalkan teman-teman nemuin kalimat yang satunya pas, berarti kata kerja yang berikutnya juga harus pas. Ya, kalau sebelumnya ada present, kata kerja yang berikutnya juga harusnya pas. Sorry, kalau present ketemunya present lagi, pas ketemunya pas lagi ya. Jarang banget walaupun mungkin bisa ya, tapi jarang banget teman-teman menemukan past tense dan present bersamaan ya. Kalaupun ada yang pakai present dan past bersamaan bersamaan dalam satu kalimat, teman-teman harus lihat secara logiknya. Contohnya misalkan misalnya kita ambil contoh kalimat I know what you
did. Nah, kita lihat di sini know itu adalah present, did di sini past. Ya, tapi kira-kira secara logik nyambung atau enggak? Saya tahu apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukannya ini lampau, ya. Nah, ini kan bisa aja ya. Artinya jadi kita tahu apa yang dia kerjakan kemarin ya. I know what you did yesterday, ya. Nah, ini bisa. Tapi kalau misalkan kita ganti I knew what you do. Kita ganti misalnya today. I know what you do today. Saya tahu apa yang kamu lakukan hari ini, tapi tahunya itu kemarin, ya. Terus ininya hari ini, present. Kira-kira ini secara logik nyambung nggak? Apakah benar gitu kemarin I know what you do today ya? Kan kayaknya nggak nggak make sense ya. Saya tahunya ininya kemarin, tapi kejadian hari ini. Beda kalau kayak tadi kita balik no, ininya di ya. Artinya apa? Sederhananya gini, yang biasanya kalau present ketemu dan present lagi, kalau past ketemu dan past lagi. Kalau misalkan berbeda, ya ada yang present, ada yang past, teman-teman pastiin secara logik atau teman-teman coba artiin itu benar atau salah ya. Gitu. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman juga lihat lagi, balik lagi ke yang tadi. Mana tadi ya? Nah, ini. Walaupun dia tensisnya berbeda, ya. Ini simple ya, tapi ini perfect tense, tapi sama-sama past, ya. Walaupun ini simple past, ini past perfect tense, gitu ya. Walaupun tensinya beda, tapi sama-sama past, gitu. Jadi yang aturan past dan present ini nggak harus ini verb 2 berarti ini verb 2 juga ya. Bisa jadi yang ini verb 2, yang ini have plus verb 3. Tapi had plus verb ketiga gitu ya. Jadi past present ini nggak terpatok ini harus yang simple past, ini simple present ya. Itu bisa aja bahkan ininya continuous. Present continuous, terus yang ininya juga yang misalkan ini text, ininya present continuous ya, bisa aja beda gitu ya. Oke. Kemudian sebenarnya ini mirip juga ya kayak tadi. Kalau misalnya teman-teman tadi tahu nggak bedanya had plus verb 3 sama have plus verb 3? Nah, kita enter ini di ini aja ya. Tadi kan sempat ada yang balik lagi ke soal tadi ya sebenarnya. Ada have dan had. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kalimat yang ini misalnya ya. Sue had lived in Los Angeles for 10 years. Ini artinya apa? Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Oke. Bedanya sama ini apa? Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Dan tahu bedanya? Sue pernah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun, kemudian dia pindah ke San Diego.
And she moved. Oke. Nah, jadi sebenarnya bedanya artinya kan dia artinya Sue itu sama-sama udah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ya, kalau cuma sampai sini nih, ya. Nah, tapi bedanya kalau ini tuh selama 10 tahun sampai sekarang. Nah, ya. Berarti kalau sekarang 2021, 10 tahunnya berarti dari 2011 ya. Nah, tapi kalau yang ini, she had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego, berarti dia itu sudah 10 tahunnya itu sampai dia pindah ke San Diego ya. Nah, misalkan dia pindah ke San Diego-nya itu 2010. Nah, berarti Shu ini tinggal di Los Angeles dari tahun berapa? Tahun 2 2000. gitu ya. Nah, jadi ini balik lagi ke tenses ya. Ketika teman-teman nemuin has plus verb 3, itu dia patokan waktunya adalah sampai ke sekarang. Tapi kalau had verb 3, ini terjadinya di lampau dan waktunya terjadi sampai ke keterangan waktu yang lain yang tercantum di situ ya. Dan biasanya ini juga kejadian lampau gitu. Nah, yang paling kentara di sini sebenarnya adalah biasanya kalau have plus verb ketiga yang perfect tense itu, ya present perfect tense, dia biasanya tidak ada keterangan waktu tambahan. Ya, cuman udah berapa lama aja, ya. Atau since kapan gitu ya. Nah, tapi kalau had terus verb 3 atau past perfect tense itu biasanya ada keterangan waktu yang berbentuk kalimat. Gitu, ya. Biasanya seperti itu. Tapi balik lagi kalau ke soal TOEFL sebenarnya teman-teman mungkin nggak kalau misalkan ini masih bingung ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah kalau had itu biasanya ada kalimat lain yang menyatakan waktu. Kalau has dia nggak ada. Ya, has verb ketiga. Oke. Ya, nah ini nih past up to now, before past up to past. Ya, jadi keterangan waktunya itu sampai sekarang. Kalau had plus verb 3 itu sampai ke titik waktu now-nya ini diganti dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu juga. Gitu. Ya. Oke. Terus habis itu, nah, terus kalau misalkan kita belajar tenses juga, kita harus memperhatikan yang namanya time expression atau keterangan waktu lah ya. Nah, contohnya ini, in 1980. Nah, kita gunakannya harus pas. Karena apa? Karena ini lampau ya. Nah, terus kenapa kalau kita pakai by itu harus pakai had? Kenapa nggak bisa cuman left aja? Kira-kira kenapa? Kenapa di sini Karena dicontohin? keterangan waktu ketika had tadi. Jadi ini secara makna juga berbeda ya. In sama by. Kalau in itu kan tahun sekian gitu ya. Kalau by itu berarti sebelum 1990 ya. Jadi maknanya 1990 itu sama dengan yang tadi yang she move itu ya. Maknanya mirip sama itu. Nah, cuman dia menyebutkan tahunnya gitu. Jadi kalau yang tadi di contoh ini she had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego, ya ini bisa aja kita ganti by 2010
eh, 10 ya, by 2010 gitu ya. Jadi kalau yang ini dia menyebutkan tahunnya. Kalau yang tadi yang dicontoh sebelumnya dia pakai kalimat untuk menjelaskan tahunnya itu kapan. Jadi pada tahun 1990 dia itu pindah. Nah, kita bisa ganti dengan when she moved bla 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 ya. Oke. Terus kalau ini since, kenapa pakainya have lived? Kira-kira ada yang tahu? Karena masih sampai sekarang. Tapi dia Betul. sejak 999. Betul ya, karena ini jadi sebenarnya dia itu sampai sekarang ya. Nah, 1999 itu menyatakan titik awalnya waktu pertamanya ya. Gitu. Jadi ini yang biasanya perlu teman-teman perhatikan. Kalau in itu biasanya merujuk ke waktu yang lampau umumnya ya, walaupun nggak selalu sih, bisa aja ke masa depan gitu ya. Tapi dia merujuk ke satu titik tertentu. Nah, jadi ini kalau ini menyesuaikan dengan waktunya kapan. Nah, tapi kalau by, misalkan ini tahunnya adalah tahun yang udah lampau, ini harus lampau juga ya. Nah, tapi kalau kalau belum atau ini future, ini juga harus future. Kalau ini since ya, umumnya dia harusnya perfect tense yang present ya. Sudah tinggal atau sudah apa, sejak kapan gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya ini lebih mudah lagi sebenarnya, kayak ago, last, atau lately ya. Kalau 2 years ago kayaknya ini udah jelas kita harus pakai verb 2 ya. Nah, atau last week juga verb 2 ya. Nah, kalau lately ini sama artinya dengan atau mirip dengan now juga ya. Lately itu belakangan ini gitu ya. Makanya dia pakainya has verb 3. Makanya ini mirip nih ya. Gitu. Oke, itu adalah time expression yang umum dan teman-teman perlu perhatikan ya dalam mempelajari tenses atau khususnya dalam TOEFL. Tapi yang perlu teman-teman pelajari sebenarnya nggak serumit itu juga. Jadi ini memang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya cukup mudah ya. Nah, ini past perfect, ini by ya, simple, ini pakai simple past, berarti pakai verb 2 ya. Kalau since atau lately pakai yang present perfect. Oke. Nah, selanjutnya will and would. Oke, pertama kira-kira apa bedanya will dan would? What do you think the difference between will and would? Kalau will present, kalau would past. Ya, bisa untuk sederhananya teman-teman bisa gunakan pemahaman seperti itu ya. Jadi walaupun dia bukan verb 1, verb 2, tapi ini setara gitu ya. Will itu setara dengan verb 1, would itu setara dengan verb 2 ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah kalimat, ini balik lagi ke yang past and present tadi ya. Kita lihat ada know ya, ini verb 1. Tapi kalau ketemu modal kayak gini, modal ya, dia harus yang setara dengan verb 1 juga, will gitu ya. Tapi kalau misalnya kata kerja yang pertama ini verb 2 ya, jangan pakai will karena will itu posisinya sama dengan verb 1 atau present ya. Kita pakainya would gitu ya. Jadi walaupun bukan ini verb 1 verb 2, tapi
setara ya. Will itu setara dengan verb 1 atau present, would itu setara dengan verb 2 atau past. Jadi ini balik lagi ke aturan yang tadi, yang present dan past. Ya. Kalau seandainya yang satunya itu harus antara will atau would. Ya. Itu harus modal will atau would. Itu ya. Jadi pemahaman yang present ketemu present, past ketemu past, itu berlaku juga dengan untuk ini ya. Jadi kita nggak bisa I know he will atau I know they would. Nah, ini kurang tepat ya. Tuh. Nah, ya, will itu bisa kita artikan dengan present, would itu artikan dengan past. Ya, jangan digunakan untuk past, jangan digunakan untuk present kalau untuk would. Gitu ya. Oke, beda kalau I would like ya, ini aja berbeda. Kalau I would like itu dia mungkin bisa dibilang malah walaupun would ya, tapi kita bisa anggap ini tuh sebenarnya present ya. I would like itu. Karena I would like itu dia lebih ke expression yang formal dan sopan gitu ya. Itu bukan menyatakan kalau saya bukan menyatakan dia itu apa ya? Bukan menyatakan future tapi pakai past ini bukan. Tapi kalau I would like itu lebih ke kayak expression yang formal atau yang sopan ya. Jadi beda artinya dengan yang ini ya, would like. Nah, bukan akan ya, kalau ini kan would like berarti akan tiba ya. Kalau would like itu artinya bukan akan suka ya, tapi saya ingin tahu gitu ya. Ini I would like to know, I would like to ask, saya ingin bertanya gitu ya. Lebih ke saya ingin gitu ya. Sekarang I would like to reintroduce myself. Ya, saya ingin memperkenalkan diri saya atau I would like to present my ideas. Ya, I would like to introduce my sister misalnya. Ya, lebih ke saya ingin tapi dia formal atau sopan. Gitu ya. Oke. Oke, ini untuk exercise-nya mungkin nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. Di sini ada tujuh jawabannya, teman-teman bisa latihan. Sekarang kayaknya kita lebih baik membahas pretest. Tapi sebelum ke pretest, teman-teman ada yang punya pertanyaan dulu nggak? Kalau kita rangkum ya, tadi itu have plus verb 3 to be itu ketemu dengan verb 1 verb in atau verb 3 modal verb 1. Terus kalau present ketemu present, kalau past ketemu past, terus will ini setara dengan verb 1, would ini setara dengan verb 2. Oke. Mungkin kalau dirangkum mungkin ini ya yang perlu teman-teman kuasai. Kalau misalkan ada present sama past digabung, lihat secara logikal. Oke, ada yang bertanya? Any question? Before we discuss the pretest. Ada? Oke, kita coba bahas ini. Number one. Okay, number one, Alice in Wonderland first published in 1865, has since been translated into 30 languages.
Antara A, B, C, D, mana yang kurang tepat? Yang C. Harusnya apa di situ? Mungkin harusnya pakai verb 3 jadi been. Mhm. Oke, jadi ini ya yang salah itu yang C ya. Jadi kalau has itu kan harusnya ketemu verb ketiga ya. Nah, verb ketiganya sebenarnya di sini sudah ada nih ya, tapi ininya salah ya di berarti ini biar tepat harusnya diganti been ya, has been translated into 30 languages. Oke. Nomor 2. Which one is then correct? Yang C. Yang sih, Kak. C C. ya. Oke. Jadi ini pola yang tadi ya, to be itu harus ketemu verb verb 3 atau verb ing ya. Berarti ini establish with ed atau establishing With ed. ya, ed ya, establish with. Oke. Number 3. Nomor 3 mana yang C. C? Kenapa salah? Karena setelah harusnya bentuk dasar ya, bukan has tapi have ya. Nah, number 4. What do you think the incorrect one? The incorrect word. Yang salah di sini. A, B, C atau D? Kita lihat di sini ada kata kerja were ya. Ini juga ada were ya. Oke. Kalau to be itu ketemunya dengan verb ing atau verb ketiga ya. Nah, sekarang karena ini digarisbawahi were-nya, berarti kita cek dulu nih apakah dia sudah sesuai belum singular atau pluralnya. Sini lanterns ya, berarti plural ya. Oke, so because this is plural, were berarti udah benar nih ya, karena dia udah jamak. Nah, sekarang kita lihat di sini were diikuti hang. Nah, itu verb ketiga ya. Oke, secara aturan oke. Sekarang yang kedua nih, were came. Came itu kata kerja bentuk keberapa? Kedua, Kak. Kedua. Berarti nggak boleh dong ya, to be ketemu verb 2 ya. Ini tidak boleh atau tidak bisa, berarti ini harus diubah menjadi verb ing atau verb ketiga ya. Nah, mana yang lebih tepat? Apakah diganti jadi verb 3 atau verb ing? Apakah jadi coming atau come? Karena came itu verb satunya came ya. Yang mana? Coming. Coming ya. Tuh, karena di sini kalimatnya aktif ya. Tuh. Number 5.
Oke, yang mana nih yang salah nih? Yang has Wins. yang A. Nah, wins-nya ya. Nah, kenapa? Karena setelah has harusnya verb ketiga ya, harusnya won. Ya, has won to Nobel Prizes. Kenapa bukan has-nya yang salah? Karena dia di sini ada keterangan waktu lampau ya. Nah, jadi nggak bisa has to Nobel Prizes karena di sini keterangan waktunya di sini lampau. Ya, gitu. Oke, nomor 6. In making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Coba ada yang bisa nebak nggak ini nomor 6? Making. Ya, making. Kenapa making-nya salah? Atau ada ide lain? Ya, di sini making-nya sebenarnya udah tepat ya. Making dari calculation yang perlu karena dia di sini bukan kata kerja bukan sebagai kata kerja. Yang sebagai kata kerja adalah pertama ini assume. Ya. Terus ada would. Nah, kita ingat tadi kalau ininya verb 1 ya atau present ya, berarti bukan would tapi apa? Will. Will. Ya, gitu. Jadi kalau ini present, ya ini juga harus present. Kalau ini pas, ini juga harusnya pas. Gitu. Number 7. Lihat kata kerjanya, apakah sudah sesuai atau belum? Ini kan ada became, ya, ada loses. Nah, kita lihat di sini became itu kata kerja berapa? Kedua. Kedua ya. Kalau loses kata kerja Ketiga. lose itu sebenarnya ini tanpa s ini ya. Lose. Lose. Tapi karena subjeknya he. Tambahin is. Gitu. Jadi ini sebenarnya kata kerja bentuk pertama. Oke, nah ini kan dua-duanya digarisbawahin ya. Nah, berarti salah satunya harus diganti salah satunya berarti salah nih. Nah, sekarang mana yang benar, mana yang salah? Kita lihat dari keterangan waktunya. Di sini ada keterangan waktu apa nih? Yes, yesterday. Nah, berarti ini udah sesuai ya. Nah, verb 2 ini ada waktunya lampau. Ya. Artinya kalau yang ini udah sesuai, yang verb yang loses ini harusnya diganti dengan yang verb kedua supaya dia juga jadi pas ya, supaya setara nih ya antara kedua kata kerjanya gitu ya.
Oke. Nomor 8. Ada yang tahu salahnya di mana nih? Yang mana? Di maybe Ya. di Di. Oke. Jadi kita lihat di sini ada kata kerjanya yang pertama become, ini had, written, ya. Nah, terus kita lihat keterangan ini kan beda ya, ini past, ini present. Kita lihat keterangan waktunya di sini. In the middle of 19th century, berarti pas ya waktunya. Artinya yang ini sudah tepat ya. Yang salah adalah yang di, ya. Jadi ini jawabannya di. Ya, ini jawabannya si. Itu karena yang ini sudah benar nih pas ya. Nah, tapi yang ini present. Ya, sementara keterangan waktunya ini abad 19, berarti yang lebih cocok adalah yang pas ya. Nah, yang ini salah. Nomor 9. Yang bisa nemu nomor 9 jawabannya apa? Kata kerjanya di sini ada is, ya, is launching. Terus ada would. Nah, ingat lagi tadi kalau present ketemunya will, ya. Kalau pas ketemunya would. Nah, karena ini yang digarisbawahi adalah would dan is-nya ini nggak digarisbawahi, ya. Artinya is ini kan udah benar ya. Kalau ini sudah betul, berarti ini harus diganti dengan Will. Will. gitu ya. Jawabannya D. Nomor 10, the formula used in the study calls for either peroxide or metaldehyde, but metaldehyde was not always available. Nah, ini mana yang salah nih? Menarik. Ada yang tahu salahnya di mana? D. Kenapa? Because should be. Because Were. should be Were. metaldehyde is uncountable, so it is should be is. Nah, jadi ini harusnya is because always is usually used in present. Ya, always itu digunakan untuk kalimat present. Ya. That's why was is incorrect. Ya. Jadi salahnya itu bukan was atau were-nya karena ini udah betul ya singular atau pluralnya. Tapi yang salah karena ada always. Always itu digunakan untuk present. Ya. Itu. Jadi sekali lagi sederhananya teman-teman pahami
ketika teman-teman dapat soal, lihat ininya ya, formatnya. Kalau have, to be, modal, ketemunya verb ing, sorry, apakah itu harus verb 3, verb 1, verb ing, atau yang lain. Ya, terus kalau present ketemu present, past ketemu past, ya, present ketemunya will, would ketemunya verb to. Ya, tuh. Oke. I think that's all for me. Yeah, but now we can continue to post test. Yeah, and I will give this class back to Mr. Zain, and probably he can guide you to answer the post test question. Mr. Zain, thank you for the opportunity. I'll get back to you the class. Okay, sir. Thank you, Sir Fahmi. Thank you for today. So we hope that our lesson today will bring us happiness. Dan semoga ilmunya berkah dan masuk ke dalam pikiran kita. Semoga bisa kita terapkan saat ujian-ujian TOEFL nanti. Thank you, sir. And Yeah. then Thank you, sir. Thank you. Okay, see you. see you. Bye-bye. Okay, guys. Why? Ini linknya ya, TOEFL 7 post. Loh. Bentar. Hello everybody. Ayam. Ya, itu ya. Itu link post testnya. Nanti kalau udah selesai, silahkan everybody. Silahkan ini ya, kerjain. Habis itu kalau udah selesai, nanti kita lanjut lagi jam 10:30. Oke? See you next time, guys. Kalau mau stay See you. aja. Kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Atau mau di off cam-nya aja nggak apa-apa. Santuy. Jangan lupa sarapan ya. Udah jam berapa ini? Ya. Oke, sekarang coba filter. Astagfirullah. Kak, post testnya di aku masih terus tidak bisa dijangkau katanya. Sama Kak, gak bisa dijangkau. Iya sama Kak. Oh, pantesan. Wait. Kakak salah. Tadi udah Kak share ke grup belum ya? Kakak lupa ada bit.ly-nya. Coba. Udah bisa? Udah bisa, Kak. Oke, see you next time, guys. Mana sih?
Ya deh, nggak apa-apa kalau mau live nggak apa-apa. Nanti jam 10.30 kita join lagi. Makan, Gi, makan. Siap. Oke, silakan. Nanti ya 10.30 lagi. Jangan lagi. Happy skinny foods. If you happy. Can forget this can since I was young. I've been trying to be a little strong. It's not that easy to say be who I was conscious then. Now it's time for me to try to move on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong. By saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your talk and stop assuming that someone is always wrong. I keep thinking where my friends look me, they can go insane. Almost right, but not that, and now I can trust again. Alone and alone,
Just know that experience turn out bad. I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, turn to spring. There will be no more crying. There will be no more trying. This place is a never belong. 'Cause this guy just